Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhirnya sampai di SPBU Muri ya. Saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitar SPBU ini. Oke, sambil ngobrolin hasil bore up CB150X yang saya lakukan di BRT. By the way, ini dia lokasinya. Ya. Di SPBU Muri ini udah lama banget jadi primadona para bikers ya. Dan tempatnya juga cukup enak, nyaman, dan murah. Apa-apa juga enak. Bisa isi bensin, bisa tidur, bisa makan. Banyak lah. Oke, kembali lagi. Jadi mengenai BRT ya, saya lumayan terkesima gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh BRT ya. Jadi motor saya juga cukup bertenaga dan hasil bore up-annya seperti itu ya. Cuma ada beberapa catatan ya teman-teman. Jadi yang pertama, catatan utamanya adalah motor ini masih suka ditemukan gitu ya, mati-mati mesinnya. Terus gak bisa digas tiba-tiba. Ya lumayan banyak keanehan-keanehan yang bikin ngeri juga gitu ya. Jadi saya pengguna motor standar berubah ke motor bore up. Ternyata lumayan dikejutkan sama fakta-fakta ini gitu. Tapi intinya sebetulnya motor ini bukan jelek ya. Larinya juga saya banyak nggak puas, jujur. Tapi bukan jelek ya. Kayak waktu saya sebelum ini kan sempat pakai TB yang 28 sebelum diganti itu standar pabrik. Sekarang saya pakai TB 32. Saya lebih suka karakter TB 28. Karena TB 28 itu ternyata lebih responsif, lebih galak di bawah gitu ya. Ya meskipun mungkin pasti konsekuensinya di atas mungkin gak sebagus yang tarikan di bawah. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka tipikal gitu ya, atau karakteristik dari yang TB28. Terus kemudian yang catatan lagi adalah suka mati-mati teman-teman. Jadi tadi pertama tuh tarikan ya. Kedua tuh suka mati-mati. Saya lebih menyoroti ke ECU kayaknya. Karena teman-teman saya juga yang pakai TB standar, yang pakai ECU standar, mereka tidak punya keluhan ini, gitu ya. ECU Juken 5 Plus yang dipasang di motor saya itu beberapa partsnya kayaknya emang harus atau beberapa softwarenya harus diupdate ya, gitu loh. Karena kok jadi kayak mati-mati, terus banyak keanehan lah gitu ya, mati-mati, nggak bisa digas tiba-tiba, itu bikin takut sih. Dan konsumsi bahan bakar sementara ini full to full 1:26. Waduh, udah kayak moge beneran gitu ya. Jadi tapi ya saya lagi mau uji lagi, karena yang percobaan selanjutnya saya full to full satu strip hilang itu 100 lebih itu masih belum hilang. Jadi mudah-mudahan ini fakta terbaru. Saya menduga ada salah bahan bakar aja ya. Tapi itu aja sih teman-teman. Dan apalagi yang kekurangannya ya, itu aja sih. Oke, itu adalah keluh kesah saya waktu pertama kali motor ini keluar dari BRT gitu ya. Saya langsung memutuskan untuk mengetes motor ini langsung ke Jawa. Memang betul teman-teman, jadi motor ini masih sering mati-mati gitu ya. Artinya terutama kalau misalnya kita habis geber gigi 1, 2, 3 mungkin lari 80, 70, habis itu tiba-tiba kita ngerem, wah itu nggak ada obat, pasti mati. Dan itu lumayan mengganggu ya. Sebelum itu bisa sampai 20 atau 30 kali. Ya selama di Jawa ini masih kejadian, tapi ya intensitasnya sudah sangat berkurang lah, cuma 4 atau 5 kali gitu.
Tapi tetap aja ini sesuatu yang harus saya konsultasikan ulang ke BRT ya. Sisanya motor ini cukup mengakomodir ya. Seperti teman-teman lihat mungkin di beberapa speedometer saya, motor ini masih sanggup lari cukup kencang gitu ya, di atas 80 km per jam dengan cukup santai, atau RPM-nya tuh RPM santai gitu. Dan waktu saya coba geber dengan muatan penuh gigi 5 masih bisa di 109-110. Tapi terus terang ekspektasi saya lebih dari ini. Jujur aja lari yang saya pengen itu sekitar 130 lah. Cuma kayaknya sulit banget kalau memakai muatan yang penuh seperti ini gitu teman-teman. So saya memang akhirnya berkesimpulan bahwa memang bore up ini bukan untuk tambah kenceng ya, tapi bore up ini memang menambah torsi atau menambah tenaga pada putaran bawah. Lebih terasa di dalam single cylinder ini di putaran bawahnya. Jadi selama di dalam perjalanan saya Jakarta Semarang untuk menghadiri Kopdargab, terus terang motor ini untuk torsi wah sangat jauh improve. Tapi untuk top speed saya masih merasakan ini bukanlah sebuah langkah yang cocok untuk bagi teman-teman yang memang fokusnya pengen ke top speed gitu ya. Nggak tahu nih harus diapain. Kebetulan sampai dengan video ini saya turunin, motornya belum pernah saya bawa lagi ke BRT teman-teman. Tapi in overall saya mau bilang motornya enak banget, jauh banget enaknya. Hanya mati-mati aja keluhannya. Yang lain wah udah sangat improve, dan ya saya bilang motor ini udah sangat berbeda karakternya dengan karakter standar gitu teman-teman. Nah untuk menguji ya lebih lanjut, teman-teman mungkin habis ini akan saya bawa ke satu track yang lebih menggunakan torsi ketimbang top speed. Kalau tadi di Pantura kita coba tes dengan top speednya, tapi kali ini saya mau bawa teman-teman bukan hanya top speed, tapi juga akan merasakan gimana sih tanjakan ekstrimnya seperti apa. Nah, saya pengen teman-teman nanti menyimak nih di tanjakan PLTH Garung, atau saya bilangnya tanjakan Sikarim Dieng. Kayak gimana hasil pengetesan saya? Kayak gini nih teman-teman. Oke, aman ya? Cobaan kedua pakai CB 150X bore up.
gas lagi ke Jawa Tengah nih guys. Tapi lewat rombongan yang berbeda. Jadi kalau kemarin sering sama anak Depok, sekarang saya bareng sama anak Banten. Jadi sama satu teman saya anak Pulsar teman-teman. Jadi gimana keseruannya dalam perjalanan kali ini, nanti saya akan rangkum dalam vlog-vlog saya. Sekaligus sebenarnya lagi mengetes dia nih. Nah, setelah diborap, seperti apa rasanya dibawa ke Jawa? Ya Kopdargap udah sempat ke Semarang kemarin, tapi rasanya kali ini saya pengen mengetes lebih proper, yaitu lebih endurance gitu ya. Ya kayak apa ya teman-teman ya rasanya, ya mungkin oke sih sepanjang perjalanan, dan memang tarikan atasnya makin kenceng ya. Oke, segitu aja dulu teman-teman, kita akan ikuti terus perjalanan saya pada hari ini. Bye. Setelah percobaan yang pertama atau tes yang pertama kemarin sudah saya lakukan Jakarta Semarang Dieng. Sekarang saya Jakarta Dieng dan Telomoyo Yogyakarta nih. Ini jadi yang kedua berangkat saya bersama dengan rombongan yang berbeda dan tetap pakai CBX. Jadi saya memang pengen mengetahui atau menggeber ya motor ini. By the way, pada video saya yang sebelumnya, saya juga sudah kasih tahu informasi mengenai olinya turun berapa sih. Ternyata per 1000 itu atau 1200 kilo itu turunnya 70 milian kira-kira, 50 sampai 70 mili teman-teman. Masih cukup oke. Nah, ini tanjakan Rakalan teman-teman, dimana saya juga mengetes motor ini kemarin di PLTA Sikarim. Sekarang saya juga ke Rakalan ya, pengen tahu kayak apa sih kekuatan motornya. Ternyata memang perbedaan motor borap adanya di sini yang paling signifikan, yaitu adalah tanjakan-tanjakan. Dilibas dengan begitu mudah dan tanpa hambatan ya. Tapi ya untuk top speed yang memang saya nggak tahu ya, di kasus saya kayaknya nggak nambah banyak ya. Tapi ya ini sudah sangat menolong dan membantu karena memang tujuannya adalah supaya motornya nggak boyok gitu ya. Nah, kalau kemarin saya naik, sekarang saya turun nih di PLTA Sikarim. Dan saya lagi ngasih tahu teman saya bahwa kayak ginilah kira-kira trek yang bakal dia lewatin besok. Jadi besokan harinya saya kembali ngetes motor ini, apakah masih tetap punya kekuatan yang sama atau berkurang atau bagaimana. Dan seperti apa videonya mungkin teman-teman akan saya bawa nih. Langsung aja kita loncat sampai ke besok nih. Oke, selamat menikmati teman-teman. Gimana hasil ngetes saya? Mau coba nggak? Tuner. Tuner. Oke. Dijarakin. Oke, next. Untuk ngetes motor CB150X bore up untuk yang kedua kali. Jadi kemarin sudah ke Semarang, Jakarta, Semarang, Dieng, Jakarta lagi gitu ya. Nah sekarang ini Jakarta Dieng, Jakarta. Jadi udah 2 kali. Ya intinya gini, ada beberapa obstacles ya, atau ya saya udah ketemu beberapa penyakitnya. Tapi itu kayaknya settingan. Jadi kalau mesinnya saya jamin sepertinya oke, settingan ECU juga oke. Jadi mungkin yang jadi permasalahan itu cuma ada di sisi settingan aja. Jadi kayak gigi satunya ditanjakan 7000 ke atas berbet, nggak tahu tuh kenapa ya. Terlalu rich kalau menurut saya bensinnya, atau terlalu dry gitu ya. Jadi harus dicek AFR-nya. Kira-kira gitu aja teman-teman. Saya akan ceritain based on experience nanti. Jadi teman-teman akan saya kasih lihat kenyataan realnya. Jadi saya nggak mau kayak cuman berdasarkan pengalaman saya larinya bisa berapa. Nanti akan ada angka-angka yang mungkin saya akan arahin ke speedometer. Jadi minta izin teman-teman, mungkin agak kenceng ya nanti bawanya.
tahu bisa berapa gitu top speednya, dan apakah itu cukup buat teman-teman merasa bahwa memang bore up ini worth it atau enggak gitu ya. Nah, buat saya pribadi totally nggak rewel, yang penting itu, dan ini udah terbukti nggak rewel. Nah, seperti apa nanti experience dan pengalaman saya, ikuti terus vlognya, jangan di skip. Oke, udah sampai, dan mungkin teman-teman tadi udah lihat ya gimana performanya. Overall motor enak banget. Cuman memang kendalanya satu, agak panas, dan kedua ya tadi cuman sekali mati sih. Tapi tetap ada mati-matinya, itu nggak nyaman ya teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu solusinya harus diapain. Tapi overall saya mau kasih tahu teman-teman, dipakainya enak banget. Mungkin teman-teman tadi gue lihat ya 120 sih kayaknya cepet banget lah. 130 bahkan saya optimis bisa kalau jalanannya memungkinkan gitu ya. Cuma di Jakarta, what do you expect gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir video ini tanpa men-skip, dan sudah men-subscribe dan juga sudah me-like video ini. Saya undur diri dari teman-teman pada episode Bore Up kali ini. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berharga buat teman-teman semua. Keep safety, dan bore up bukan untuk kencang tapi untuk torsi. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Bye.